Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Joko Suliarto. Saya di sini dengan Pak Irwan. Irwan. Iya, ini adalah customer di Bhinneka Prostetik Indonesia. Oke, Pak, boleh ceritakan Pak, sedikit ceritakan terlebih dahulu. Iya. Kapan ya Pak? Kalau ingat-ingat Pak, kita ketemunya Pak. Oh iya, ini perkenalkan dulu, nama saya Irwan. Ya. Ya, saya adalah penyandang disabilitas, Ya. amputasi kaki. Ya. Kejadian itu tahun 2015. Ya. Jadi tahun 2015 saya waktu itu mencari kaki palsu, saya memilih otobok. Ya. Nah, di otobok itulah saya bertemu dengan Pak Joko waktu itu, Pak. Iya. Saya masih ingat itu Pak. Iya, betul. Di sana. Dan alhamdulillah dengan bantuan Pak Joko, dengan di bawah naungan otobok, Ya. saya mendapatkan kenyamanan sehingga saya bisa beraktivitas kembali sebagai penyandang disabilitas tapi menggunakan kaki palsu. Oke. Iya. Dan dari situlah kita terus berkomunikasi untuk apa namanya, untuk berkonsultasi mengenai spare part atau apapun dengan Pak Joko ataupun keluhan apapun dengan Pak Joko. Iya. Oke, ya kita terus berkomunikasi. Betul, Pak, betul, ya, Pak. Dan sekarang itu di otobok itu untuk saat ini sekarang tidak beroperasi lagi ya Pak ya? Betul, Pak? betul, iya. Nah, dan ini juga ya saya adalah ortotik prostetik yang lulusan JSPO yang telah bekerja di otobok kurang lebih selama 5 tahun, dan karena juga sekarang otobok resmi yang dari Jerman itu sudah tidak beroperasi. Nah, dari saya sendiri memutuskan untuk membuka workshop mandiri yang bernama Bhinneka Prostetik Indonesia. Oh ya, di situ. Nah, di situ banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Dan ini pengalaman dari otobok tersebut yang saya terapkan di klinik saya. Nah, ini dia yang Pak Irwan pertama kali memberikan video ini untuk pelayanannya, Pak. Iya. Di sini kan kalau ini di sini yang saya terapkan ya Pak ya di workshop saya yang mandiri ini itu prosesnya itu pada di pencetakan, terus ada namanya tes soket yang itu yang sangat penting. Betul, Nah, itu juga kalau tidak sebagai quality control. Betul, Karena betul. kalau tidak pas, tidak nyaman ya Bapak bisa merasakan sendiri. Itulah yang saya rasakan, Pak. Nah, terus habis itu baru nih ini sekarang dalam tahap serah terima ya Pak. Walaupun Betul, iya. dalam tahap serah terima di hari ini masih ada harus dimaksimalkan juga. Nah, di Settingan sini kecil saja. settingan kecil. Iya. Nah, di situ Bapak boleh ceritakan Pak prosesnya dari awal sampai akhir yang sampai sekarang ini sudah laminasi. Iya. Jadi setelah saya menggunakan kurang lebih sekitar 2015, sekarang sekitar 5 tahun ya Pak ya. Iya. 4 tahun lah, 4 tahun lebih. Iya. Ada sedikit kelonggaran yang disebabkan karena stam saya mengecil. Iya. Ya. Dan itu karena otobok sudah tidak ada lagi di Indonesia, saya memutuskan yang pasti karena apa ya? Karena kenyamanan itu awalnya itu adalah dari soket. Dan soket itu berdasarkan pengalaman saya waktu itu adalah mulai fitting, terus mulai produksi, dan semuanya itu pada saat itu memang di otobok itu dikerjakan oleh Pak Joko sendiri. Maka saya memilih untuk pembuatan soket baru ini, saya menggunakan jasa Bhinneka Prostetik di bawah naungan Pak Joko gitu Pak. Gitu. Ya, karena memang kenyamanan pada saat itulah saya merasakan bahwa saya cocok jika soket saya diproduksi oleh Bhinneka Prostetik dengan Pak Joko. Oke, baik. Dan saya itu awal kemarin itu kita itu mulai pencetakan, pencetakan, terus tes soket juga. Nah, kebetulan saya itu 2 kali tes soket Pak. 1 kali tes soket, tapi karena mungkin terlalu sempit, akhirnya dibuat soket kedua, tes soket kedua, dan alhamdulillah cocok. Dan ini adalah tahap finalisasi untuk soket terakhirnya. Iya. Baik, jadi kalau untuk prosesnya itu ya memang mirip ya Pak ya. Sama Pak. Sama. Karena memang apa ya Pak ya, kalau saya belajar dari pengalaman selama di
di Otobok itu memang tes soket itu yang sangat penting. Betul. Nah, itu ya juga saya terapkan di Bhinneka Prosthetic. Iya. Agar supaya apa? Agar supaya tetap kenyamanannya di soket itu didapatkan. Paling utama, Pak. Paling untuk utama, untuk Pak. untuk konsumen, untuk apa namanya yang saya rasakan ya, Pak Iya, ya. Itu kenyamanan pertama adalah kecocokan soket. Soket. Iya, itu yang paling utama. Iya, kalau masalah aksesoris itu mungkin nanti apa namanya hubungannya dengan kenyamanan pemakaian. Oke. Tapi kalau kenyamanan soket itu yang paling utama karena memang awalnya itu justru dari soketnya. Dari soket. Iya. Oh, jadi intinya hanya yang soket lah utama. Soket paling utama. Soket yang paling Iya, utama. dibandingkan dengan spare part yang lain. Oke. Iya. Karena Bapak sendiri sudah merasakan kan? Sangat merasakan sekali. Di tes soket yang pertama itu apa? Kenapa harus tes soket kedua? Karena yang pertama itu kurang nyaman. Ada Betul. perlu perbaikan yang besar kan. Betul. Nah, Iya. Terus akhirnya ke tes soket yang kedua. Betul. Nah, makanya itu tes soket itu sangat penting. Kenyamanan Sangat penting. soket itu sangat penting. Betul. Oke Pak. Nah ini Pak, kalau ini nih kan di Indonesia, saya Iya. bilang kan di Indonesia kan banyak sekali pengguna kaki palsu. Mungkin Iya. kalau data terakhir itu ini secara umum itu untuk disabilitas, Iya. maaf bukan disabilitas tapi difabel Iya. itu totalnya itu 22 juta jiwa. Iya, banyak juga ya, Pak ya. Banyak banget itu. Yang Nah, senasib dengan saya. Iya, mungkin itu karena campur tadi itu. Nah, Betul. ini apanya difabel campur. Nah, Iya. di sini itu kurang lebih mungkin 1/5-nya atau sampai 1/6-nya totalnya itu mungkin membutuhkan kaki atau tangan palsu. Betul. Nah, Iya. nah untuk ini sendiri Pak, kaki palsu mungkin Bapak untuk pengguna baru atau pengguna yang lama itu mungkin belum bisa membedakan ya. Kalau pengguna baru kan belum bisa membedakan Iya. antara memakai soket yang nyaman itu seperti apa. Kalau pengguna Iya. pertama mungkin Bapak juga pertama kali ini soketnya gimana sih Iya, gitu kan. betul, betul. Terus yang kedua ini kan pemakaian yang kedua kali ya Pak ya Iya. soketnya. Itu Iya. mungkin sekarang Bapak sudah bisa membedakan Iya. antara pertama kali kok kayak gini terus ini yang kedua itu gimana sih? Itu yang memang kalau pembuat tidak bisa merasakan yang pemakainya yang bisa merasakan. Iya. Ya yang pasti saya dari awal saya membuat kaki palsu, soket pertama diproduksi oleh Pak Joko, Ya. dan soket kedua sekarang saya diproduksi oleh Bhinneka Prosthetic, Ya, sama oleh sama Pak Joko orangnya. juga. Jadi kenyamanannya itu saya cari itu justru kenyamanannya itu yang sama seperti yang awal. Oke. Dan alhamdulillah sekarang saya merasakan itu. Dan dari segi ini mungkin untuk teman-teman yang lain juga yang seperti saya, jadi jangan ragu karena boleh dibilang dengan Bhinneka Prosthetic harapan untuk bisa mendapatkan kaki palsu yang nyaman sangat besar sekali karena harganya terjangkau dan terutama bisa dilayani dengan maksimal oleh Pak Joko. Oke, Iya. terima kasih Pak. Iya. Nah ini pesennya itu malah lebih ke soketnya ya Pak. Soket, yang pertama. soket, iya. Oke, baik Pak. Nah, memang soket itu kalau dosen saya dulu Pak Iya, bilang seperti ini, sampaikan ke saya adalah soket itu adalah yang utama. Mau telapak kaki atau lutut itu mau harganya paling mahal. Betul. Kalau soket nggak nyaman itu nggak akan dipakai. iya, Nah, kalau soketnya itu nyaman, bawahnya itu bambu saja, itu mau dipakai apapun aktivitas pasti akan dipakai. Betul. Nah, kalau menurut ini pendapat Bapak itu apakah setuju dengan pernyataan tersebut atau memang menolak nih? setuju Pak, Setuju. setuju Pak, setuju karena memang apa yang terasa oleh organ kita Ya, yang menempel pertama kali dengan organ kita itu, organ tubuh kita itu, oleh stam kita itu adalah soket Pak. oke. Jadi memang kenyamanan pasnya antara stam dengan soket itulah yang paling utama sehingga kita tidak merasa ada nyeri, tidak merasa ada apa-apa. Longgar pun juga. Betul, iya. Jadi dengan spare part yang lain selama itu memang peruntukannya, Ya, insya Allah selama soketnya itu nyaman, spare part yang lain yang sesuai dengan peruntukannya dari bahan apapun, baik lokal ataupun impor, ya. nah insya Allah masih bisa digunakan, enak digunakan, Ya. sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan. Iya, kebetulan kalau saya kan kebutuhannya mobilitasnya lumayan agak tinggi, Iya. ya, jadi saya mungkin lebih cocok dengan yang ada suspensinya. Iya. Iya. Suspensi itu memang harus ada Pak. Betul, iya. Tipe-tipenya aja yang membedakan. Tapi kalau yang itu kan ada juga Pak, yang telapak yang kayu itu. Oh iya, Ya, ada, iya. ya, itu jenis telapaknya yang berbeda-beda. Betul, Oh, iya. iya.
iya kalau Pak Sutopo mungkin yang ada karbonnya kali ya. Betul, ya, ya. Halo Seven. Oh iya Pak. Oke, makasih. Ini yang ya Bapak. Oh ya ini tunjukkan di sini kan. Nih kalau ini kan di bawah nggak kelihatan nih videonya Iya, Pak. iya, Pak. Nah, ini tapak kaki yang palsu yang di sini di Bhinneka diproduksi adalah apa namanya soketnya. Iya. Kalau telapak kaki mah udah punya ya udah. Iya. Apa harus bikin baru? Betul. Ini masih bisa Iya. dipakai. Iya. Ya, gitu. Insya Allah dengan Bhinneka Prostetik dan Pak Joko lebih memahami apa namanya segmen-segmen penggunanya. Ya. Insya Allah Bhinneka Prostetik bisa membantu dengan harga yang lebih terjangkau. Saya harap seperti itu Pak Joko. Amin, Pak. Terutama Amin. untuk yang lain-lainnya juga, Iya. untuk teman-teman kita yang lain supaya harapan untuk bisa menggunakan kaki palsu itu lebih besar dikarenakan adanya Bhinneka Prostetik. Amin, Ya. amin. Oh ya Pak, ini mungkin yang terakhir nih Pak. Iya, Pak. Iya, yang Pak. terakhir nih Pak. Nih kalau ada teman-teman nih kan kalau saya kan pengguna nih Betul. tidak mungkin kurang percaya atau gimana kan. Iya. Apalagi nih Bhinneka Prostetik baru aja lahir nih. Baru aja lahir nih ibaratnya. Itu nah Pak, kalau nanti ada apa difabel yang pengen diskusi atau pengen tukar pikiran Iya. untuk mengopi Bapak itu boleh Iya. apa tidak Pak? Silakan Pak, silakan Silakan. Pak. Kita apa namanya kita sharing Ya, apa yang saya rasakan. Semoga aja bisa sharing ini bisa sebagai motivasi, betul. Pak. motivasi dan sharing juga gimana caranya apa namanya kita bisa lebih bisa men-sharing apa yang kita rasakan dengan OP seperti Pak Joko sehingga kenyamanan kita sebagai pengguna itu lebih optimal. Baik, baik Iya. Pak. Oke, terima kasih. Nah, kalau mau menghubungi Pak Irwan, bisa melalui saya terlebih dahulu karena saya harus minta izin terlebih dahulu ya tentunya. Iya. Berarti minta izin terlebih dahulu ke Pak Irwan. Iya. Kan kalau di publish di sini nanti langsung semuanya banyak nih. Pak Irwan ini kan juga sibuk dengan bekerjanya. Nah, Silakan hubungi Pak Joko aja. hubungi saya di 0877 8864 1838. Mau telepon langsung bisa, WhatsApp juga bisa gitu. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak Sama-sama Pak atas Joko. waktunya Pak. Terima kasih Ya. juga atas soketnya. Iya, baik Pak, terima kasih. Iya, Oke, buat sama-sama. teman-teman semuanya, silahkan menghubungi saya, Joko, yang mempunyai workshop dengan nama Bhinneka Prostetik di 0877 8864 1838. Oke, terima kasih Pak Irwan. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.